Rencana menjadi pahlawan penyelamat. Bab 212. Dua penjahat itu tertawa dingin, mengeluarkan dua pistol dari kantongnya. Lubang pistol yang hitam tertuju pada Kamiya. Pria dengan wajah jelek melihat ke arah tempat Leo bersembunyi. Ini adalah bagian terpenting dari rencana mereka. Rencana Leo adalah menjadi pahlawan penyelamat. Menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Kamiya agar mendapatkan dukungan Lucky untuk melawan Yos. Harus mendapatkan dukungan dari keluarga Lucky. Terakhir kali mengatakan pergi menemui Lucky, sebenarnya Lucky hanya mengutus seorang bawahan untuk mengatasinya. Dia bahkan tidak melihat bayangan Lucky. Kali ini harus berhasil. Kamiya tentu saja tidak tahu dirinya sudah menjadi catur Leo. Tatapannya sudah terlihat putus asa. 3 penjahat dengan senjata di tangan ada di hadapannya. Tidak peduli bagaimanapun, dia juga tidak bisa melarikan diri lagi. Pria dengan wajah jelek tertawa, menunjukkan tatapan pada 2 penjahat. Tersenyum dingin dan berkata, "Kalian berdua harus melayani Nona Sen dengan baik. Usahakan untuk lebih lembut. Jangan sampai melukai Nona Sen. Kalau tidak, Tuan Lucky akan tidak senang." 2 penjahat menganggukkan kepala, berjalan menghampiri Kamiya. Karena ada pistol di tangan mereka, jadi Kamiya tidak berani membalikan badan dan melarikan diri. Pria dengan wajah jelek diam-diam menunjukkan tatapan pada Leo. Ini sedang memberitahukan Leo untuk bergerak. Akting ini sampai sekarang barusan benar-benar dimulai. Di saat Kamiya merasa putus asa dan duduk di tanah, sebuah bayangan tiba-tiba keluar dari semak-semak di pinggir jalan. 2 penjahat dari awal sudah mengetahui adegan ini. Mereka langsung memutar pistol, mengarahkan pada Leo. Tentu saja, pistol mereka itu kosong. Hanya demi membuat adegan ini terlihat lebih nyata. Mereka berdua menarik pelatuk dalam waktu bersamaan. Suara pistol yang besar membuat Kamiya terkejut sampai seluruh tubuhnya gemetaran. Adegan yang dulu hanya akan ada di dalam televisi, saat ini benar-benar terjadi di hadapannya. Tidak peduli betapa kasarnya Kamiya, bagaimanapun dia tetap adalah gadis kecil. Setelah suara pistol, Kamiya melihat Leo. Pria yang tiba-tiba muncul ini memakai kain hitam di wajahnya. Jadi, wajahnya tidak terlihat jelas. Namun mata itu meninggalkan kesan yang dalam untuk Kamiya. Tatapan itu membuatnya merasa seperti pernah melihatnya. Sepertinya sangat mirip dengan hewan liar di kebun binatang. Walaupun tatapan pria ini sangat galak, tapi dia yang tiba-tiba muncul tetap memberikan harapan untuk Kamiya. Tapi di saat 2 penjahat menembak, Kamiya juga mengkhawatirkan Leo. Takut kalau dia akan ditembak penjahat. 2 penjahat tentu tahu kalau pistol mereka itu kosong. Leo juga tidak akan terluka. Tapi seiring dengan suara pistol, tubuh Leo terdiam sejenak. Bahunya mengeluarkan darah bekas tembakan dan langsung mengalirkan darah segar. Tidak hanya 2 orang yang menembak, bahkan pria dengan wajah jelek juga terkejut. Ini sudah tidak termasuk rencana mereka. Karena sesuai dengan rencana mereka, pistol itu kosong. Hanya untuk membuat Kamiya merasa putus asa dan untuk membuat suasana terlihat tegang. Itu adalah pistol yang diberikan Leo pada mereka. Tidak tahu kenapa, pistol kosong tiba-tiba ada pelurunya dan juga melukai Leo. Ini membuat mereka sangat terkejut.
Bagaimanapun Leo adalah orang yang sangat kejam. Rencana terjadi kesalahan yang begitu besar. Mereka juga takut Leo akan marah besar. Bahu Leo terluka karena peluru. Tatapannya terlihat senyuman. Inilah rencananya yang sebenarnya. Walaupun rencana pahlawan penyelamat ini sangat sempurna, tapi tidak pasti bisa menyembunyikannya dari Lucky. Dari awal, Leo sudah mengkhawatirkan hal ini. Dan dengan kekuasaan keluarga Sen, ingin menangkap 3 orang ini bisa dikatakan sama sekali tidak sulit. Lucky pasti akan memiliki banyak cara untuk membuka mulut 3 orang ini. Begitu mereka mengatakan Leo, maka rencananya yang sempurna ini akan gagal total. Tidak hanya tidak bisa mendapatkan bantuan keluarga Sen, malah akan menjadi musuh Lucky. Leo tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Jadi saat dia memberikan 2 pistol pada penjahat itu, dia pun mengubah pelurunya menjadi peluru asli. Harus membuat adegan ini senyata mungkin. 2 penjahat ini tidak tahu detailnya, jadi sama sekali tidak ragu. Segalanya menjadi sangat natural. Terlihat senyuman dingin di bibir Leo. Dia dengan kecepatan yang paling cepat berlari ke hadapan penjahat. Mereka berdua sudah ketakutan karena melukai Leo. Jadi saat ini mereka sedang melamun. Menggunakan kesempatan ini, Leo mengeluarkan pisau dari kantongnya, mengangkat tangan dan menusuk jantung salah satu penjahat. Penjahat itu sama sekali tidak menduga Leo akan melakukan hal yang begitu keji padanya. Bahkan sama sekali tidak menjerit. Kekuatan tubuhnya sudah hilang dan terjatuh. Penjahat lain barusan sadar melihat keadaan temannya yang dibunuh oleh Leo. Tatapannya terlihat ketakutan. Saat ini dia barusan menyadari kalau Leo sedang membunuh orang. Secara refleks dia ingin mengangkat pistol yang ada di tangannya. Namun Leo sudah duluan merebut pistol dari tangannya. Tangannya sudah menarik pelatuk. Terdengar suara pistol. Tubuh penjahat itu seperti dipukul dengan palu. Seluruh tubuhnya seperti terbang keluar. Dengan cepat mengalirkan setumpuk darah. Dahi pria dengan wajah jelek penuh dengan keringat dingin. Kalau sampai sekarang dia masih tidak tahu apa yang dilakukan Leo, maka dia benar-benar bodoh. Tapi dia malah tidak boleh berbicara. Karena setelah Leo menghabisi 2 bawahannya dulu, pistol sudah diarahkan padanya. Saat melewati Kamiya, dia pun sengaja melihatnya sejenak, memberikannya tatapan tenang. Kamiya yang awalnya sudah putus asa, tapi setelah melihat Leo, tiba-tiba menjadi tenang. Sepertinya pria asing ini membawa aura yang membuatnya bisa bergantung padanya. Tanpa alasan, tatapan Kamiya menjadi bingung. Tatapan Leo juga menjadi semakin lembut. Reaksinya tidak luput dari pengamatan Leo. Leo tahu kalau Kamiya sudah masuk dalam jebakannya. Rencananya lah yang paling sempurna. Mengarahkan pistol pada pria berwajah jelek, Leo sudah sampai di hadapannya. "Bos, apakah kamu ingin membunuhku?" Pria jelek dengan suara gemetar bertanya dengan suara kecil. Dia tidak berani membongkar Leo dengan suara keras, karena dia tahu, asalkan dia berani mengeluarkan suara, maka dia akan membiarkannya hidup sedetik lagi. Leo tersenyum dingin dan berkata, "Melihat hubungan kita dulu, aku bisa memberikanmu 1 kesempatan hidup. Aku ingat dulu kamu terbiasa menyembunyikan sebuah pistol di tubuhmu. Sekarang kamu bisa menggunakan pistol itu untuk melawanku." Tatapan pria mengecil.
Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang Leo pikirkan. Tapi yang Leo katakan itu memang benar. Dia memang suka menyembunyikan sebuah pistol di pinggangnya untuk berjaga-jaga. Tapi dengan kemampuan memakai pistolnya, sebelum dia mengeluarkan pistol, mungkin saja Leo sudah menembak. Suara Leo kembali terdengar. Ini adalah satu-satunya kesempatan kamu untuk hidup. Pria jelek itu menggigit gigi melihat keadaan hari ini. Kalau Leo tidak mati, maka yang mati pasti adalah dirinya. Jadi dia harus mencobanya.